Ya, halo pemirsa, rangkuman informasi paling top selama sepekan kembali hadir. Selama 30 menit ke depan, saya akan ajak Anda untuk menyimak kembali beragam informasi yang paling disorot. Saya Herjuno Syaputra, inilah top isu pekan ini. Tujuh CCTV yang berlokasi di pos satpam rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Kalibata masih berfungsi saat proses pergantian DVR. KPK akhirnya memeriksa tersangka korupsi gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Tak hanya menyalahkan perusahaan farmasi, BPOM menuding Kemendak turut bertanggung jawab atas permasalahan kasus gagal ginjal akut. Pemirsa, tangis Ibu Brigadir Joshua kembali pecah saat bersaksi di persidangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Bahkan dengan emosi, Ibu Joshua menanyakan hubungan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati hingga tega merencanakan pembunuhan terhadap Joshua. Selain itu terungkap bahwa 7 CCTV yang berlokasi di pos satpam rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Kalibata masih berfungsi saat proses pergantian DVR. Disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku. Disinilah saya bisa bertemu dengan si Kuat Ma'ruf yang begitu besar perannya bersama Bu Putri membangun, membunuh anakku. Tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Dengan berurai air mata, Rosti Simanjuntak meluapkan emosinya kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan, Ibu Joshua sempat menanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, yang sama-sama terlibat dalam skenario pembunuhan berencana Joshua. Sementara di hadapan orang tua Joshua, Kuat Ma'ruf bersumpah bahwa dirinya tidak berniat ikut dalam rencana membunuh Joshua. Kuat dan Ricky menyampaikan permohonan maaf dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Joshua. Dan saya berharap biar proses pengadilannya akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Joshua, untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih Yang Mulia. Sementara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kekasih Joshua Vera Simanjuntak mengungkap adanya skuad yang mengancam akan membunuh Joshua. Saat bersaksi, Vera menceritakan komunikasinya soal ancaman pembunuhan terjadi 1 hari sebelum peristiwa penembakan yang menewaskan Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sama Kuat, tolong dilihat ke sini, biar saya lihat dulu bola matamu. Tolong lihat sini. Saya singkat aja, dahulu saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap. Janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus, Anda dimakan arus. Paham? Hanya itu yang mulia. Terima kasih.
Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang dilanjutkan untuk 5 terdakwa kasus obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang dilakukan terpisah, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum dan Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan hari ini, jaksa penuntut umum memanggil 13 saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait upaya perusakan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Namun dari 13 saksi yang diminta jaksa penuntut umum, hanya 9 orang yang hadir untuk memberikan keterangan. Di antaranya mantan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Riki Nelson Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, serta AKP Faizal Samuel dan Ibda Arsyad Daifa Gunawan. Selain itu, JPU juga menghadirkan Kanit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Dimas Arki Jati Pratama, Pelaksana Harian Div Propam Polri, Arianto, Asisten Rumah Tangga Ferdi Sambo, Diryanto, Pengusaha CCTV, Chong Chiu Fung alias Afung. Dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa melanggar pasal berlapis, yakni pasal 49 Undang-Undang ITE dan pasal 233 KUHP, serta pasal 221 KUHP tentang tindak pidana mengganggu sistem elektronik dan upaya penghilangan barang bukti dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menghadirkan pengusaha CCTV Chong Chiu Fung alias Afung dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afung mengungkap CCTV di pos satpam masih beroperasi atau hidup saat ia diminta untuk mengganti DVR. Afung menerima bayaran Rp3.500.000 dari AKP Irfan Widianto usai diminta mengganti DVR CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, mengamankan itu bagi mereka orang reserse yang sudah lama bertugas di reserse itu adalah ya mengambil dan menggantinya agar barang yang diambil itu tetap dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat yang diambil itu dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain Afung, jaksa juga menghadirkan 7 anggota Polri untuk menjadi saksi, termasuk mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Ridwan mengaku telah mengamankan barang bukti termasuk 2 senjata api dan 10 selongsong peluru dan 3 proyektil. Namun saat itu, perwira dari Mabes Polri, Kombes Sudanto, mengambil BBSNP. Di hadapan majelis hakim, tim Polres Jakarta Selatan mengaku situasi terintervensi dengan kehadiran petugas Propam Polri saat olah TKP di rumah dinas Ferdi Sambo. Langsung mengambil senpi yang saat itu ada Richard berada di area dekat TKP situ dan dia bilang kamu Richard. Kemudian di mana senpimu, dia mengambil senpinya Richard, kemudian ditaruh di atas meja, kemudian disuruh buka magasinnya, pelurunya dikeluarin, dipisahin. Siap Kombes Santo, mohon maaf yang mulia. Kemudian Kombes Santo menyampaikan ini tembak menembak antara 2 anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto didakwa menghalangi proses hukum kasus pembunuhan berencana Joshua. Dalam dakwaan, ex-kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Polri, Hendra memerintah bawahannya menyisir CCTV vital di TKP. Agus menjadi koordinator lapangan menyisir CCTV vital. Sementara Irfan Widianto mengambil dan ganti DVR CCTV. Hendra juga meminta anak buahnya percaya skenario Sambo, meskipun bukti CCTV di kasus pembunuhan Joshua menunjukkan sebaliknya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah ulasan terkait tragedi Kanjuruhan akan kami hadirkan usai jeda berikutnya.
Kembali bersama kami, usai melakukan proses investigasi pelanggaran HAM di tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM menyerahkan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Menko Polhukam. Laporan hasil investigasi diharapkan dapat membenahi sepak bola Indonesia serta melakukan penegakan hukum, sementara Muhammad Iryawan kembali diperiksa kurang lebih 5 jam sebagai saksi dan mendapatkan 30 lebih pertanyaan dari penyidik. Komisioner serta Ketua Komnas HAM mendatangi gedung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Kamis pagi. Kedatangan Komnas HAM untuk menyerahkan hasil laporan investigasi pelanggaran HAM di tragedi Kanjuruhan serta memberikan rekomendasi dari hasil investigasi kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Meski tetap mengapresiasi langkah kepolisian, namun Komnas HAM juga meminta penegakan hukum tidak hanya sampai di 6 tersangka, namun harus pada sampai level di atasnya. Adalah soal penegakan hukum. Sudah ada langkah-langkah penegakan hukumnya, tapi untuk sementara ini kami merasa bahwa semestinya penegakan hukum juga harus sampai pada tingkat atau level yang paling tinggi, yang bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia. Satu lagi, tanggung jawab terhadap korban, baik yang meninggal dunia maupun yang cedera maupun properti yang rusak, apakah itu bantuan dalam arti sosial, kesehatan dan lain-lain maupun pemulihan-pemulihan yang dibutuhkan oleh para korban itu. Mahfud MD mengatakan laporan dan rekomendasi Komnas HAM tidak jauh beda dengan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Namun Mahfud mengapresiasi langkah Komnas HAM terkait penegakan hukum secara berjenjang. Tindakan hukum pemerintah sudah ada 6 tersangka, sudah ada yang ditahan dan seterusnya. Komnas HAM bilang ya betul tuh, harus ada yang bertanggung jawab secara berjenjang karena yang di atasnya masih banyak lagi. Itu yang baru misalnya. Yang lain-lain ya hampir sama gitu, tetapi Komnas HAM lebih detail dan lebih datanya lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu, tapi substansinya hampir. Sebanyak 6 tersangka tragedi Kanjuruhan telah ditetapkan pihak kepolisian. 6 tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT LIB, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang, Security Officer, Kabak Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur. Dari Jakarta, Stephen Patimana melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, sampaikan temuan terbaru hasil investigasi terhadap tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menjelaskan terkait jumlah tembakan gas air mata pasca pertandingan antara Arema Malang kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM merilis adanya temuan 45 tembakan gas air mata yang dilakukan oleh personel Brimob dan Sabara. Hal ini berdasarkan rekaman CCTV yang ada di sekitar stadion. Kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video. Kami mengkompilasi semua video yang ada. Dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar, jadi suara tembakan. Jadi itu sebanyak 45 kali. Sementara itu hal yang paling krusial juga disampaikan Komnas HAM. Match Commissioner juga tidak mengetahui terkait larangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan. Match Commissioner juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Ini vital. Jadi pengakuan dari Match Commissioner ketika dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa gas air mata itu dilarang. Jadi Match Commissioner ini adalah kepanjangan tangan PSSI. Dia memastikan regulasi PSSI itu dilakukan ataukah tidak. Ternyata Match Commissioner sendiri mengatakan dia tidak memahami regulasi keselamatan dan
keamanan PSSI. Nah, bagaimana orang yang memiliki kewajiban terhadap monitoring? Sebelumnya kami dikasih keterangan bahwa Matchcom yang hadir di pertandingan itu memiliki lisensi AFC. Ternyata Matchcomnya sendiri mengatakan enggak, saya tidak memiliki lisensi AFC. Ini problem yang serius. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sebanyak 11 tembakan gas air mata terjadi di Stadion Kanjuruhan. Terdapat 11 personil yang menembakkan air mata, ke Tribun Selatan kurang lebih 7 tembakan, ke Tribun Utara 1 tembakan, dan ke lapangan 3 tembakan. Tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut, kemudian panik, merasa pedih, dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 bulan lalu telah menewaskan 135 jiwa. Presiden Joko Widodo pun memberikan tenggat waktu dalam penyelesaian kasus ini. Dari Jakarta, Faiza Rinaldi, Ade Supriyatna melaporkan. Kamis pukul 3 sore, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 5 jam. Dalam pemeriksaan kedua ini, Iwan Bule sapaan akrab Muhammad Iryawan mengaku menyerahkan banyak dokumen pendukung sebagai saksi kepada penyidik. Muhammad Iryawan juga menyampaikan permintaan maaf telah menunda pemeriksaan dikarenakan adanya rakor terkait penyelenggara Piala Dunia U20 di Indonesia. Wawancara bisa Pak, bentar Pak. Bentar Pak. Di sini aja Pak. 1 menit aja boleh. Nanti aja akan Apa berkas apa Pak yang dibawa pada hari ini Pak? Dokumen pendukung aja. Wawancaranya apa? Ya, Bu. Sementara melalui kuasa hukumnya, pada pemeriksaan kedua kali ini, Muhammad Iryawan mendapatkan sekitar 34 pertanyaan tambahan dari penyidik untuk mendalami peran dan fungsi PSSI sebagai regulator dalam pembagian operator, pelaksana hingga penanggung jawab kompetisi dan pertandingan Liga Indonesia. Setelah melakukan penahanan terhadap 6 tersangka kerusuhan Kanjuruhan dan melaksanakan pelimpahan tahap 1 ke Kejaksaan, Polda Jawa Timur kembali memeriksa 15 orang saksi, 1 diantaranya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mendalami subjek hukum baru dalam kasus kerusuhan Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, KPK akhirnya memeriksa tersangka korupsi gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Pemeriksaan akan dilakukan di kediaman pribadinya di Koya Barat, Distrik Muara Tabi, Kota Jayapura. Tersangka korupsi dugaan gratifikasi yang juga menjabat Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya menjalani pemeriksaan oleh KPK di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tabi, Kota Jayapura. Pemeriksaan terhadap Lukas NMB dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan tim penyidik. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1,5 jam. Lukas NMB diperiksa terkait dugaan gratifikasi yang merugikan negara 1 miliar rupiah dan beberapa kasus lainnya. Tadi beliau sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh penyidik KPK. Firly Bahuri juga menyatakan pemeriksaan terhadap Lukas NMB merupakan salah satu langkah maju dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari Jayapura, Papua, Omega Bako Rumbawa, iNews melaporkan. Ya, jangan kemana-mana, informasi penting lainnya dapat Anda simak usai jeda berikut.
Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak 3 produsen farmasi yang diduga telah memproduksi obat yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol di ambang batas. Tak hanya menyalahkan perusahaan farmasi, BPOM juga menuding Kemendak turut bertanggung jawab atas permasalahan kasus gagal ginjal akut yang merenggut nyawa 150 lebih anak Indonesia. Dengan BPOM dalam kasus gagal ginjal anak terus berlanjut. Usai temuan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas cemaran, BPOM menindak 3 produsen obat yang diduga menggunakan bahan berbahaya dalam pembuatan obat sediaan sirop parasetamol anak. Ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT Yarindo, Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical, dan PT Avi Pharma. Ketiga perusahaan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin edar maupun produksi obat dalam sediaan oral dan cairan. BPOM juga mengenakan sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk-produk yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Dari hasil pemeriksaan PT Yarindo, Pharmatama memiliki beberapa kesalahan diantaranya menggunakan bahan baku obat yang tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas ambang batas. Produk PT Yarindo terbukti menggunakan etilen glikol sebesar 48 mg per liter, padahal batas amannya hanya kurang dari 0,1 mg per liternya. Selain sanksi administratif, BPOM juga berkolaborasi dengan Barreskrim Polri untuk menelusuri ada atau tidaknya aspek pemidanaan. Nah, hasil pemeriksaan sarana produksi sirup obat dengan cemaran EG-DEG ini melebihi ambang batas, dan kami juga menemukan bukti bahwa industri farmasi telah melakukan perubahan bahan baku propilen glikol dan sumber pemasoknya, ya, tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan bersama Badan POM. Ya. Sementara itu, PT Yarindo Pharmatama, produsen obat sirup flurin, membantah tudingan dari BPOM terkait obat sirupnya yang dinyatakan tercemar etilon glikol melebihi batas aman. Pihak perusahaan mengklaim selama ini telah menjalankan prosedur sesuai yang ditetapkan BPOM terkait cara pembuatan obat yang baik. Pihak perusahaan bahkan mempertanyakan mengapa BPOM justru menerbitkan nomor izin edar 5 tahun terhitung sejak 2020 hingga 2025. Kemenkes tentang 102 produk yang dikeluarkan bahwa tercemar fluorid. Kami fluorid kan kita sudah 3 kali renewal. Renewal itu daftar ulang. Ya. Renewal. Kalau katakanlah kami salah, ya salah, kenapa NIE kami tahun 2020 keluar? NIE ini keluar tahun 2020 sampai dengan tahun 2020. Kasus gagal ginjal akut di tanah air telah mencapai 304 kasus dan mengakibatkan 159 anak diantaranya meninggal dunia. Perlu ada tanggung jawab penuh dari pemangku kebijakan yang berkaitan langsung agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadikan nyawa anak Indonesia sebagai taruhannya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Bola panas terkait siapa yang bertanggung jawab atas cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab utama kasus gagal ginjal akut pada anak terus bergulir. Terakhir, selain menyeret dan memberi sanksi tegas pada 3 industri farmasi, BPOM juga menyeret lembaga kementerian lain, yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan dituding terseret dalam pusaran problema kasus gagal ginjal akut pada anak lantaran surat keterangan impor senyawa kimia, propilen glikol, dan polieten glikol masuk ke Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, bukan BPOM. Dampak masuknya senyawa kimia melalui surat keterangan impor Kemendak, BPOM mengaku tak bisa melakukan pengawasan. Pada umumnya, bahan baku aktif lainnya masuk melalui SKI Badan POM. Namun khusus untuk pelarut PG dan PEG ini, propilen glikol dan polyethylene glikol ini masuk tidak melalui SKI Badan POM, tapi melalui Kementerian Perdagangan. Kedepan, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi dalam skema importasi PG dan PEG dengan menjadikan kategori lartas hingga nantinya importasi kedua senyawa harus melalui persetujuan BPOM. Disinggung terkait keterlibatan dalam menghadirkan senyawa kimia impor propetilen glikol dan polietilen glikol masuk ke Indonesia, Kementerian Perdagangan mengaku keberatan.
Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihat Harjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propilen glikol dan polietilen glikol masuk Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Kementerian Perdagangan telah melakukan rapat dengan Bea Cukai dan menawarkan dua opsi, yaitu melakukan larangan terbatas terhadap 2 senyawa kimia impor atau menerapkan sistem cross-border di mana surat keterangan impor POM akan diperlukan dalam mendatangkan kedua senyawa kimia ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, demikian top isu pekan ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan oleh aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Saya Arjuna Syaputra. Sampai jumpa.